Nenek Hayati berusia 87 tahun. Di usia demikian orang sudah pikun dan banyak lupa. Tapi Nenek Hayati beda. Otak dan ingatannya masih kuat. Nenek Hayati punya anak 5, cucu 17, dan cicitnya ke-33. Hebatnya, ia hafal semua nama mereka. Tidak pernah salah sebut atau salah panggil. Ia juga masih kenal dengan orang yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Kadang, ada saudara atau temannya bertanya, "Masih ingat nggak sama saya?" Nenek Hayati terkekeh dan menjawab, "Ingatlah, kamu kan Rosmini. Sebelum pindah ke Bandung, 10 tahun lalu kamu tinggal di depan kelurahan." Orang yang bertanya takjub karena Nenek Hayati ingatannya masih kuat. Kejadian lucu sering terjadi. Anaknya yang berumur 65 tahun lupa menaruh dompet uang belanja. Seisi rumah sibuk mencari. Ternyata Nenek Hayati yang menemukan dompet di tempat cucian. Karena ia ingat sehabis mandi dan hendak belanja, anaknya menaruh baju kotor di keranjang cucian. Ia menduga dompet ikut terbawa. Dan terbukti Nenek Hayati benar. Nenek Hayati juga senang ngobrol dan otaknya masih nyambung. Tamu yang berkunjung ke rumahnya jadi heran. Apa rahasia Nenek Hayati di usia 87 otak dan ingatannya masih kuat? Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan yang menonton sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di kolom komentar. Anda menonton dari daerah mana dan berapa usia Anda? Karena saya senang bisa mengenal para penonton hidup lebih sehat. Mari kita tonton video ini sampai habis, agar mendapat manfaat kesehatan lebih baik. Dan jangan lupa, subscribe channel YouTube Hidup Lebih Sehat. Usia boleh tua, tapi ingatan tetap tajam. Proses penuaan pasti dialami oleh banyak orang lanjut usia atau lansia. Biasanya mereka susah diajak ngobrol, karena ingatannya sudah lemah. Tapi ada saja lansia yang daya ingat dan kemampuan berpikirnya tetap tajam, bahkan hingga usia di atas 80 tahun. Salah satu contoh menarik adalah Nenek Hayati yang berusia 87 tahun tadi. Si nenek masih bisa mengingat dengan rinci kejadian masa kecilnya. Ia suka membaca buku, serta suka ngobrol dengan lancar tentang topik-topik terbaru yang dilihatnya di TV. Fenomena ini memicu pertanyaan, apa rahasia otak yang tetap kuat di usia senja? Otak manusia merupakan organ paling kompleks dan menakjubkan dalam tubuh. Meski otak hanya memiliki berat sekitar 1,4 kg, otak mengendalikan hampir seluruh aktivitas tubuh, mulai dari gerakan fisik, pikiran, emosi, hingga fungsi seperti detak jantung dan pernapasan. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian utama. Pertama, cerebrum, otak besar. Bagian terbesar otak yang terbagi menjadi dua belahan kiri dan kanan. Disinilah proses berpikir, berbicara, mengingat, dan membuat keputusan terjadi. Kedua, cerebellum, otak kecil, terletak di bawah otak besar, bertanggung jawab atas koordinasi gerakan dan keseimbangan. Ketiga, brainstem, batang otak, menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang, mengatur fungsi dasar seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah. Otak bekerja melalui jaringan kompleks dari miliaran sel saraf yang disebut neuron. Setiap neuron saling terhubung dan berkomunikasi melalui sinyal listrik dan kimia. Proses ini terjadi dalam hitungan milidetik, lebih cepat dari kedipan mata. Secara alami, otak manusia mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Volume otak mulai menyusut sedikit demi sedikit sejak usia 30-an, kecepatan pemrosesan informasi melambat, kemampuan konsentrasi menurun, dan daya ingat jangka pendek bisa mulai terganggu di usia 60-an. Namun, tidak semua orang mengalami penurunan kognitif secara drastis. Sebagian lansia mampu mempertahankan fungsi kognitifnya secara luar biasa. Ada istilah dalam dunia neurologi yang disebut super ager. Manusia yang berusia 80 tahun atau lebih, namun memiliki kemampuan kognitif setara orang berusia 50-60 tahun. Nenek Hayati 87 tahun yang masih kuat otaknya adalah contoh nyata dari fenomena ini. Faktor yang menjaga kekuatan otak di usia lanjut. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kombinasi gaya hidup,
pola pikir, dan kebiasaan harian berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Berikut beberapa faktor yang sering ditemukan pada lansia dengan daya ingat masih prima. Pertama, aktivitas mental yang konsisten. Lansia yang terbiasa membaca, menulis, bermain teka-teki silang, atau berdiskusi topik berat, terbukti memiliki otak yang lebih aktif. Ternyata, otak, seperti otot, perlu dilatih agar tetap kuat. Lansia yang banyak tidur akan lemah kakinya. Lansia yang jarang menggunakan otaknya akan mudah jadi pelupa. Nenek Hayati dari muda suka mengisi teka-teki silang. Setelah tua, ia kerap minta ke anaknya dibelikan buku teka-teki silang. Ia tetap suka menulis teka-teki silang setiap pagi, suka melihat cucunya main game, dan berkomentar tentang game yang dimainkan. Ia juga suka menonton TV, melihat channel YouTube di TV, dan mempelajari hal-hal baru. Kedua, hubungan sosial yang sehat. Interaksi sosial dapat membantu menjaga kesehatan emosional dan mental. Lansia yang masih sering ngobrol dengan keluarga, menghadiri kegiatan keagamaan, menghadiri acara pernikahan, atau berkumpul dengan teman-teman, cenderung lebih bahagia dan memiliki daya ingat lebih baik. Ketiga, gaya hidup aktif. Olahraga ringan, seperti jalan kaki, senam lansia, atau berkebun memiliki dampak besar pada kesehatan otak. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak dan mendorong pertumbuhan sel-sel saraf baru. Keempat, pola makan agar otak cerdas. Agar otak dapat bekerja secara optimal, dibutuhkan asupan nutrisi yang tepat. Makanan yang kita konsumsi setiap hari sangat mempengaruhi fungsi otak, termasuk daya konsentrasi, memori, dan kecerdasan. Dengan memilih makanan yang sehat dan bergizi, kita bisa membantu otak tetap tajam dan cerdas sepanjang usia. Berikut beberapa jenis makanan yang terbukti baik untuk meningkatkan fungsi otak. Pertama, ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna. Ikan berlemak kaya akan asam lemak omega-3, yang penting untuk membangun sel-sel otak. Omega-3 juga membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar. Kekurangan omega-3 bisa menyebabkan penurunan fungsi otak. Kedua, telur. Telur mengandung kolin, nutrisi yang berperan penting dalam produksi zat kimia otak bernama asetilkolin, yang membantu meningkatkan daya ingat dan suasana hati. Telur juga kaya protein dan vitamin B yang baik untuk kesehatan otak. Ketiga, kacang cikongen dan biji-bijian. Kacang almond, kenari, dan biji bunga matahari mengandung antioksidan, lemak sehat, dan vitamin E. Nutrisi ini membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas dan memperbaiki fokus serta daya pikir. Keempat, buah beri seperti blueberry, stroberi, dan blackberry. Buah beri kaya antioksidan dan senyawa yang dapat meningkatkan komunikasi antar sel otak, memperbaiki memori, dan melindungi otak dari penuaan dini. Kelima, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Sayuran hijau mengandung vitamin K, lutein, folat, dan beta-karoten yang berperan dalam menjaga kesehatan otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Keenam, coklat hitam. Coklat hitam atau coklat murni mengandung flavonoid, kafein, dan antioksidan. Flavonoid dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki kemampuan berpikir serta konsentrasi. Tapi jangan makan coklat putih atau coklat manis yang mengandung kadar gula tinggi. Ketujuh, oat dan gandum utuh. Karbohidrat kompleks seperti gandum dan oat melepaskan energi secara bertahap, menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga otak bisa tetap aktif dan fokus lebih lama. Pola makan ala Mediterania yang kaya akan sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan ikan, sering dikaitkan dengan daya ingat yang lebih baik di usia tua. Tidur yang berkualitas penting untuk lansia. Tidur nyenyak penting untuk konsolidasi memori. Lansia yang tidurnya cukup dan berkualitas lebih mampu mengingat informasi dan belajar hal baru. Lansia yang kurang tidur dan pucat biasanya ingatannya menurun. Lansia juga harus dihindari dari stres. Stres kronis bisa merusak bagian otak yang bertanggung jawab atas memori. Lansia yang mampu mengelola stres dengan baik melalui meditasi, berdoa, atau kegiatan relaksasi cenderung lebih sehat secara mental.
Selain Nenek Hayati, ada lansia lain yang tak kalah menakjubkan. Namanya Pak Heri. Seorang kakek berusia 85 tahun yang tinggal di pinggiran kota. Setiap hari ia bangun subuh pukul 4 pagi. Lalu ke musola dan sholat berjamaah di musola. Pulang ke rumah ia minum teh, lalu membaca buku atau menonton TV selama 1 jam. Pak Heri rajin mencatat hal-hal penting di buku catatannya. Ia masih mampu mengingat nama-nama cucunya, beserta tanggal lahir mereka dengan detail. Pak Heri aktif dalam kegiatan posyandu lansia, kerja bakti, dan hajatan di desa. Ia sering menjadi narasumber dalam diskusi dengan warga desa. Ia tidak menggunakan ponsel pintar, namun ingatannya mengenai sejarah Indonesia atau peristiwa dunia sering membuat generasi muda kagum. Apa rahasianya? Menurut pengakuannya, ia tidak pernah berhenti belajar, selalu bersyukur, dan menjaga kebiasaan hidup sederhana, namun teratur. Pak Heri tidak merokok, jarang mengonsumsi makanan instan, selalu menyempatkan jalan kaki setiap pagi. Ia juga rutin berbicara dengan cucu-cucunya, untuk tetap terhubung dengan dunia masa kini yang terus berubah. Apa yang bisa kita pelajari dari lansia seperti ini? Kisah seperti Nenek Hayati dan Pak Heri bukan hanya inspiratif, ini menjadi bukti bahwa usia bukan penghalang untuk memiliki kehidupan mental yang sehat. Berikut adalah hal penting yang bisa ditiru oleh lansia lain yang ingin otak dan ingatannya tetap tajam. Jangan pernah berhenti belajar. Otak akan terus berkembang jika kita terus memberinya tantangan. Jangan berhenti mempelajari hal baru, karena itu membuat otak menerima informasi baru. Hal ini yang membuat otak tetap bekerja cepat. Jaga hubungan sosial. Kehangatan interaksi manusia bisa menjadi obat alami untuk otak. Tetap terhubung dengan anak cucu, saudara, tetangga dan teman, membuat otak kita merasakan kehangatan dan perasaan nyaman. Itu sebabnya banyak lansia yang sangat bahagia jika dikunjungi cucu atau teman lamanya. Lansia yang jarang berinteraksi dengan orang lain akan lebih cepat mengalami penurunan daya ingat. Tetaplah banyak bergerak agar tubuh tetap kuat, karena tubuh yang sehat adalah rumah bagi otak yang kuat. Meski sudah tua, usahakan tetap bergerak. Paling tidak, tetap jalan kaki di sekitar rumah. Hargai waktu istirahat. Tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Lansia butuh tidur yang cukup agar tetap segar. Jaga semangat dan rasa ingin tahu. Lansia yang sudah tidak berminat dengan apa yang terjadi di sekitarnya akan lebih mudah pelupa. Ia lebih sibuk dengan pikirannya sendiri. Padahal hidup yang bersemangat dan tetap ingin tahulah yang membuat otak lansia tetap aktif. Hidup yang bermakna memberi energi positif bagi pikiran. Hidup tanpa semangat hanya akan melemahkan pikiran dan kesehatan. Banyaklah berdoa atau beribadah sesuai kepercayaan. Bagi muslim dan muslimah, rajin sholat dan mengaji. Mendengar ceramah agama membuat otak terasa segar dan tenang. Gerakan sujud membuat aliran darah ke otak mengalir dengan baik. Ketenangan saat beribadah mampu membuat otak berpikir lebih jernih. Ingat, masa tua bukan akhir dari segalanya. Banyak orang takut menjadi tua karena identik dengan kelemahan dan pelupa. Namun, dengan pola hidup yang sehat dan pikiran yang aktif, kita bisa menua dengan elegan dan kuat secara mental. Lansia 87 tahun yang otaknya masih kuat adalah bukti bahwa masa tua juga bisa menjadi masa produktif, penuh kebijaksanaan, dan tetap tajam dalam berpikir. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memilih bagaimana mengisi dan menjalaninya. Mari jadikan hari ini sebagai investasi untuk masa tua yang sehat dan bermakna. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Bersama kita wujudkan hidup lebih sehat. Sampai bertemu di video berikutnya.